wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelompok komplikasi. Kami akan memaparkan proposal kami yang berjudul Cost Effectiveness Analysis Terapi pada pasien hipertensi pada tahun 2017. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Eka Smitasari, NIM D1A191975, Armed Silvana Sri Ulfa Sultan, Ratmaningsih Nurlinda Safitri, dan Tiara Kulsum Fauzia. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai apa itu farmakoekonomi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai farmakoekonomi. Farmakoekonomi didefinisikan sebagai deskripsi dan analisis biaya pada masyarakat atau sistem pelayanan kesehatan. Farmakoekonomi mengidentifikasi, mengukur, membandingkan biaya dan konsekuensi dari produk dan pelayanan farmasi. Lalu, farmakoekonomi adalah proses identifikasi, pengukuran, dan membandingkan biaya, resiko, dan manfaat dari program pelayanan atau terapi, dan menentukan alternatif yang memberikan keluaran kesehatan terbaik untuk sumber daya yang digunakan. Menurut Andayani 2013. Adapun yang termasuk dalam farmakoekonomi yaitu Cost Effectiveness Analysis atau CEA, merupakan bentuk analisis ekonomi yang komprehensif dilakukan dengan mendefinisikan, menilai, dan membandingkan sumber daya yang digunakan atau input dengan konsekuensi dari pelayanan atau output antara dua atau lebih alternatif. Adapun tujuan CEA yaitu 1. Untuk menentukan apakah suatu proyek merupakan suatu investasi yang baik. 2. Menentukan jika nilai suatu intervensi sangat ditentukan oleh biayanya. Tidak hanya meliputi penentuan biaya, tapi juga penentuan nilai dari outcome. Yang ketiga, untuk memastikan program atau kombinasi dari program dapat mencapai tujuan tertentu pada biaya tertentu. Manfaat dari CEA yaitu untuk membantu penentuan prioritas dari sumber daya yang terbatas. Kategori tekanan darah berdasarkan American Heart Association adalah normal, tekanan darah kurang dari 120 mmHg per kurang dari 80 mmHg. Hipertensi stage 1 120 sampai 139 mmHg per 80 mmHg. Hipertensi stage 2 100 lebih dari 160 mmHg. Hipertensi stage 3 lebih dari 180 mmHg per lebih dari 110 mmHg. Untuk strategi pengobatan, rincian penggunaan obat hipertensi, dan yang paling cost effectiveness dari obat tersebut akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan. Latar belakang dari proposal ini yaitu pembiayaan kesehatan di Indonesia semakin meningkat. Hal ini terjadi akibat penerapan teknologi, banyaknya pasien yang tidak diimbangi oleh jumlah tenaga kesehatan, pembiayaan tunai langsung pada tenaga kesehatan, semakin banyaknya penyakit kronik dan degeneratif, serta inflasi. Peningkatan biaya akibat semakin meningkatnya penyakit kronik mengancam akses dan mutu pelayanan kesehatan, sehingga diperlukan untuk mencari solusi untuk mengatasi masalah pembiayaan kesehatan. Harga dari suatu obat sangat bervariasi, sehingga harga obat menjadi salah satu faktor penting dalam pengambilan keputusan untuk mempertimbangkan penggunaan obat bagi pasien. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis efektivitas biaya agar dapat membantu dalam pengambilan keputusan pemilihan obat yang efektif secara farmakologi dan biaya terapi. Penerapan analisis biaya cost effectiveness analysis di rumah sakit selalu mengacu pada penggolongan biaya. Nah, salah satu penggolongannya adalah biaya langsung. Biaya langsung atau biasa disebut dengan direct cost, yaitu seluruh biaya yang telah dikeluarkan pasien terkait dengan pelayanan jasa medis.
Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti, total biaya berdasarkan nilai ASER atau Average Cost Effectiveness Ratio pada kelompok amlodipin, furosemid, dan kombinasi amlodipin bisoprolol secara berurutan adalah Rp306 dan Rp1.081. Nah, sedangkan untuk nilai ISAR adalah Rp34.949. Nah, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk efektivitas pengobatan kombinasi amlodipin dan furosemid, untuk efektivitas biaya kombinasi amlodipin furosemid yang memiliki biaya paling efektif adalah terdapat pada kombinasi amlodipin dan bisoprolol. Nah, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tersebut dapat disimpulkan bahwa pasien yang didiagnosa dengan hipertensi komplikasi diabetes mellitus selain mendapatkan obat antihipertensi juga mendapatkan obat komplikasi untuk pengobatan tambahan. Pola pengobatan yang paling cost efektif adalah ACE inhibitor dengan rata-rata biaya total sebesar Rp223.910 dan nilai ASER sebesar Rp335.865. Pola pengobatan yang tidak efektif CCB dengan rata-rata biaya total sebesar Rp262.042, nilai ASER-nya Rp1.048.170 dan nilai ISAR Rp1.876.444. Terima kasih. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pasien dengan diagnosa hipertensi komplikasi diabetes mellitus selain mendapatkan obat antihipertensi, juga mendapatkan obat komplikasi untuk pengobatan tambahan. Pola pengobatan yang paling cost efektif adalah ASER inhibitor dengan rata-rata biaya Rp223.000 dan nilai ASER sebesar Rp330.000. Pola pengobatan yang tidak cost efektif CCB dengan rata-rata biaya total sebesar Rp262.000 dan nilai ASER Rp1.048.000 dan nilai ISAR Rp1.876.000. Berdasarkan uraian biaya pengobatan, maka dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan biaya terapi. Harga dari obat antihipertensi bervariasi sehingga harga obat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengobatan pasien. Oleh karena itu, peneliti perlu melakukan evaluasi pengobatan antihipertensi yang paling cost efektif pada pasien hipertensi dengan komplikasi diabetes mellitus. Rawat jalan di RSU PKU Muhammadiyah Pekajangan tahun 2014 sampai 2017 dan melihat cost efektif pengobatan hipertensi menurut pedoman 2014. Rumusan masalahnya, bagaimana gambaran total biaya kombinasi terapi, efek kombinasi dan nilai ASER dan ISAR obat antihipertensi pada pasien rawat jalan penderita hipertensi di Rumah Sakit Bayangkara Kendari tahun 2019. Bagaimana efektivitas kombinasi terapi obat antihipertensi pada pasien rawat jalan di Rumah Sakit RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan tahun 2014 sampai tahun 2017. Bagaimana efektivitas biaya menurut pedoman 2014. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas biaya kombinasi terapi antihipertensi pada pasien rawat jalan penderita hipertensi di Rumah Sakit Bayangkara Kendari tahun 2019. Untuk menganalisis efek biaya kombinasi terapi obat antihipertensi pada pasien rawat jalan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah tahun 2014 sampai 2017. Untuk menganalisis efektivitas biaya antihipertensi pedoman 2014. Manfaat penelitian. Bagi peneliti dapat menambah wawasan peneliti tentang efektivitas kombinasi terapi obat hipertensi pada pasien rawat jalan penderita hipertensi di Rumah Sakit Bayangkara Kendari tahun 2019 dan RSPI PKU Muhammadiyah tahun 2017. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi bahan referensi bagi yang akan melakukan penelitian selanjutnya.
Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian dan desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pengambilan data secara prospektif dengan membandingkan direct medical cost atau biaya medik langsung, terapi dari obat antihipertensi kombinasi obat antihipertensi. Yang kedua, waktu dan tempat penelitian. Penelitian dilaksanakan di salah satu rumah sakit Kendari pada tahun 2019. Yang ketiga adalah populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah pasien rawat jalan yang terdiagnosa hipertensi dan menerima pengobatan kombinasi obat antihipertensi di rumah sakit. Yang kedua, sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah pasien rawat jalan yang terdiagnosa hipertensi dan menerima pengobatan kombinasi obat antihipertensi di rumah sakit yang telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi dalam penelitian. Selanjutnya, kriteria eksklusi. Yang pertama, data rekam medis pasien rawat jalan penderita hipertensi yang tidak lengkap. Kedua, pasien penderita hipertensi yang memiliki penyakit penyerta. Selanjutnya, kerangka konsep penelitian. Observasi lapangan pasien di Rumah Sakit Kendari. Umur, jenis kelamin, usia, pendidikan, lama pengobatan, jenis pengobatan atau farmakologi dan non-farmakologi, penelusuran dan pengkajian resep di IFRS dengan pertimbangan aspek administrasi, farmaseutik, dan klinik, yaitu outcome terapi hipertensi atau outcome terapi hipertensi. Efektivitas terapi dan cost efektif ICER dan ACER. Kajian cost efektif kombinasi antihipertensi pada pasien rawat jalan penderita hipertensi di Rumah Sakit Kendari. Yang kelima, variabel penelitian. Variabel bebas. Yang pertama, variabel bebas. Variabel yang mempengaruhi atau dianggap menentukan variabel terikat. Variabel ini dapat merupakan faktor resiko, prediktor, kuasa atau penyebab. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah biaya. Yang kedua, variabel tergantung atau terikat. Yang kedua, variabel tergantung atau terikat adalah variabel yang dipengaruhi variabel tergantung. Disebut juga kejadian, luaran, manfaat, efek atau dampak. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kombinasi obat antihipertensi. Yang keenam, definisi operasional. Yang pertama, hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang. Yang kedua, obat hipertensi adalah zat kimia yang mempengaruhi efek terapeutik yang dapat menurunkan tekanan darah pada lansia yang menderita hipertensi.
Yang ketiga, cost effectiveness analysis atau AC merupakan bentuk analisis ekonomi yang komparatif, dilakukan dengan mendefinisikan, menilai, dan membandingkan sumber daya yang digunakan atau input dengan konsekuensi dari pelayanan atau output antara dua atau lebih alternatif. Yang keempat, ASER menggambarkan total biaya dan pengobatan atau intervensi dibagi dalam luaran klinik. Yang kelima, ISER didefinisikan sebagai perbandingan antara biaya dari dua alternatif dengan perbandingan efektivitas antara alternatif. ISER sama dengan jumlah biaya per jumlah efek, sama dengan biaya teknologi dikurangi biaya pembanding per efek teknologi baru dikurangi efek pembanding. Dapat disimpulkan bahwa total biaya pengobatan antihipertensi yaitu kombinasi ARB dan BB sebesar 1.984.000 dan kombinasi ARB dan CCB sebesar 1.865.500 rupiah. Kombinasi terapi antihipertensi yang paling cost efektif yaitu kombinasi angiotensin reseptor blocker, yaitu obatnya kandesartan dengan beta blocker yaitu bisoprolol. Nilai ASER kombinasi antihipertensi yang paling efektif yaitu kombinasi ARB dan BB dengan nilai ASER sebesar 2.314.000 dan nilai ISER sebesar 7.832. Baik, mungkin sekian yang dapat disimpulkan dari penelitian ini. Sekian dan terima kasih.